saya Polner Naradap. Pada saat ini saya akan bahas prediksi UTBK tahun 2020 khusus pengetahuan kuantitatif. Semoga bermanfaat bagi kalian semua karena PTN Idaman menunggu kalian. Selamat mengikuti. Baik, sebelum kita mulai, perlu saya kasih tahu kenapa ini prediksinya justru pakai bahasa Inggris. Nah, ini langsung saya pakai dari buku sumbernya dan saya kasih tahu kalian, sepertinya bahwa soal UTBK kita itu adalah meniru soal-soal yang dari luar ya. Soal-soal UTBK kita itu sepertinya adalah bersumber dari buku-buku luar, makanya saya pertahankan ini sesuai dengan buku bahasa buku aslinya. Nah, untuk nanti prediksi kedua, ketiga, dan selanjutnya saya akan gunakan dengan bahasa Indonesia ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Diberikan bahwa A wajib B ini didefinisikan 4A kurang B. Maka nilai dari 3 wajib 2 wajib 3. Langkah yang pertama adalah yang kita kerjakan itu yang di dalam kurung, yaitu 3 wajib 2. Berarti 3 wajib 2 sesuai dengan definisinya 4 kali yang ini A-nya kan 3 kurang B-nya yang ini berarti 2, sehingga nilainya ini adalah 10. Nah, kita lanjutkan lagi, berarti 10 ya, 10 wajib 3. Nah, maka ini adalah A, ini B, maka ini 4 kali 10 dikurangi dengan 3, sehingga yang ini 40 kurang 3, maka nilainya adalah 37. Ini untuk soal yang nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, jika 1 lebih besar dari 1 kurang AB lebih besar dari 0, yang mana yang harus benar ya, di antara 1, 2, 3 dengan informasi yang diberikan. Oke, kalau kita lihat tadi diketahui bahwa 1 lebih besar dari 1 kurang AB lebih besar dari 0. Nah, kalau begitu coba yang ini, karena di sini ada 1 ya, karena ada 1 kita kurangkan semua pertidaksamaannya dengan 1. Kalau kita kurangkan 1 berarti ini 1 kurang 1 0. Yang ini tentu satunya habis, berarti sisa adalah minus AB. Ini lebih besar dari 0 kurang 1 berarti min 1. Oke, setelah itu kita kali dengan min 1. Kalau kita kali min 1, ini 0 lebih kecil. Ingat ya, kalau tanda pertidaksamaan dikali negatif maka akan berubah tanda. Lebih besar berubah menjadi kecil. Nah, ini adalah A, AB. Nah, ini kecil dari 1. Nah, jadi pertidaksamaan yang ini tadi sama dengan ini. Oke, kalau begitu dari sini sudah kita tahu bahwa AB ya, yang sudah kita tahu adalah AB lebih kecil dari 1 dari sini. Nah, kalau begitu yang ketiga kan betul ya. Nah, kemudian yang kedua, 0 lebih kecil dari AB. 0 lebih kecil dari AB dari sini. Kalau 0 lebih kecil dari AB, tentu itu sama saja dengan AB lebih besar dari 0. Kalau AB lebih besar dari 0, berarti A positif, B positif. Kalau A positif, B positif, maka sudah pasti A per B pasti positif. Atau A negatif, B negatif, karena negatif A terus B negatif, maka juga hasilnya adalah positif. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa nomor 1 betul ya. Kalau nomor 2 ini belum pasti, karena A per B itu yang sudah pasti,
dan yang sudah benar adalah A per B besar dari 0, sehingga jawabannya adalah E, 1 dan 3 yang benar. Oke, kita lanjut soal berikut. Nah, di sini saya kasih petunjuk soalnya dulu ya, karena untuk soal berikut untuk perbandingan kita harus tahu petunjuknya. Nah, ini dia. Nanti jawabannya A jika A paling besar, B jika B yang paling besar, C jika A sama dengan B, ya. D itu kita tidak dapat menentukan hubungan antara A dan B, ya, dari informasi yang diberikan. Oke, jadi ingat ya, nanti jawabannya A jika A yang lebih besar, ini jika B yang lebih besar, ini sama. Kemudian yang D, kita tidak bisa menentukan hubungan antara A dan B dari informasi yang diberikan. Oke, kita lihat dulu contohnya ya. Nih, ini kita contohnya. Ada segitiga P, Q, R. Ada A, yaitu panjang PS. Kemudian B, yaitu SR. Nah, bagaimana kita menentukan hubungan antara PS dan SR? Nah, tentu kita lihat dulu segitiga PQR. Ya, kita lihat dulu segitiga PQR. Nah, segitiga PQR ini kita tahu nggak segitiga apa? Kita tidak tahu, dan informasinya juga tidak ada bahwa jenis segitiga PQR itu jenisnya segitiga apa, nggak ada. Kalau begitu, PS bisa kita tahu berapa? Tidak tahu. SR kita bisa tahu berapa? Nggak tahu. Karena sekali lagi segitiga PQR kita tidak tahu segitiga apa. Kalau begitu, hubungan antara PS dan SR kita tidak bisa tentukan. Maka jawabannya adalah D. Begitu tadi ya. Nah, kalau saya ulang, seandainya A lebih besar dari B, maka jawabannya tadi apa? A. Kalau dia B yang lebih besar dari A, maka jawabannya adalah B. Kalau A sama dengan B, maka jawabannya adalah C. Nah, itu untuk mengingatkan kembali. Kita lanjut ke soal berikut. Ini dia soalnya. Oke. Dari gambar di atas bahwa persegi PQRV, ini PQRV dan VRST, nih VRST mempunyai panjang sisi 6. Jadi ini sisinya 6, yang ini juga 6. Nah, tentu ini juga 6. Begitu ya. Oke, kalau begitu yang A ya, yang A luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu saya buat di sini L sama dengan, tentu itu adalah luas segitiga ini. Ya. Luas segitiga PQS. Itu jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Berarti setengah alasnya adalah PQ. Oke, tingginya adalah QS. Nah, sehingga ini sama dengan setengah kali PQ-nya adalah 6, sedangkan QS-nya adalah yang ini 6 tambah 6. Jadi 12. Maka ini adalah setengah kali 6 kali 12, ini adalah 36. Jadi A yaitu luas segitiga luas daerah yang diarsir atau luas segitiga daerah yang diarsir adalah 36. Kemudian B diketahui di sini, B juga adalah 36. Kalau begitu A dan B adalah sama. Kalau A dan B sama, tadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nah, ini soalnya. Oke, Emma membeli $75 sepeda dan $27 memperbaikinya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau si Emma membeli sepedanya $75, kemudian diperbaiki ya, $27 untuk memperbaikinya,
tentu itu sama saja dengan harga beli sepedanya adalah 75 ditambahkan dengan 27. Berarti harga beli sepeda itu sama dengan 102. Nah, kemudian dia menjual 40% lebih besar dari harga beli dan memperbaikinya. Jadi, harga jualnya 40% lebih besar. Berarti 40% lebih besar, 40% dari harga beli tambah harga beli itu sendiri. Nah, sehingga ini sama dengan, kita tahu 40% itu adalah 0,4 dikalikan dengan harga belinya tadi adalah 102 ditambahkan dengan 102. Maka ini sama dengan 0,4 kali 102 itu sama saja dengan 4 kali 10,2 ya. 4 kali 10,2 berarti itu adalah 40,8 ditambahkan dengan 102. 40,8 tambah 102 adalah 142,8. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa jawab bahwa harga yang A tadi adalah harga jual. Harga jual sepedanya berapa? 142. Sedangkan yang B 140. Berarti A lebih besar dari B. Kalau A lebih besar dari B, maka jawabannya adalah A. Oke, bisa memahami ya? Kita lanjut soal berikut. Nah ini, ada diketahui dua garis, yaitu garis K dan garis L. Nah yang A, gradien slope ya, gradien garis K. Kemudian yang B adalah gradien garis L. Nah, untuk mengetahui berapa gradien garis L dan berapa gradien garis K, ini saya kasih triknya. Coba kita ambil atau kita tarik garis dari sini, dari potong ini, saya tarik garis sejajar dengan sumbu X. Kemudian kita andaikan bahwa sudut antara garis L dengan garis yang kita tarik dengan sejajar sumbu X itu adalah alfa. Kemudian ini kita misalkan adalah beta, yaitu sudut antara garis K dengan garis ini yang kita tarik sejajar dengan sumbu X tadi. Sehingga dari situ kita tahu bahwa alfa ya lebih kecil dari beta. Begitu kan? Nah, kan bahwa untuk menghitung gradien jika diketahui sudut M sama dengan apa? Tangen alfa. Begitu kan? Nah, kalau begitu, kalau ini kita tangenkan, berarti tangen alfa lebih kecil kan dari tangen beta. Nah, tangen alfa tadi berarti adalah M gradien garis L. Ini gradien garis K. Sehingga gradien garis L itu lebih kecil dari gradien garis K. Atau A ya lebih besar dari B. Karena gradien garis K lah yang lebih besar dari gradien garis L. Kalau begitu jawabannya adalah A. Oke, semoga bisa memahami ya. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama yang saya bahas soalnya. Semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua untuk lulus di PTN idaman yang kalian tuju. Terima kasih.